الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terus kemudian berikutnya, sejauh mana kebolehan untuk mengamalkan hadis dhaif selain hadis yang sahih maupun yang hasan? Karena saya pernah membaca boleh mengamalkan hadis dhaif selama tidak ada penolakan dari masyarakat. Agama itu tidak mengikuti masyarakat. Mengamalkan hadis itu tidak peduli dengan sikap masyarakat. Masyarakat, sekalipun semua masyarakat menolak, kalau yang kita amalkan itu hadis sahih, ya terus kita amalkan sekalipun semua masyarakat menolak. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti tidak menurut masyarakat. Oh, ibadahmu kok begini? Oh, kamu ibadahmu yang begini disenangi masyarakat terus masuk surga. Bukan begitu. Oh, ibadahmu kok begini, meski kamu ikut Rasulullah tapi masyarakatmu menolak, neraka. Bukan begitu. Sekalipun semua masyarakat menolak, tidak ada satupun yang menerima, semuanya memusuhi, semuanya menolak, semuanya menentang, semuanya mencaci maki. Kalau yang kita amalkan dalam hal ibadah itu berkaitan hadis yang sahih yang dicontohkan oleh Nabi, maka selamat di hadapan Allah. Sekalipun semua masyarakat menerima, tetapi kita mengamalkan dalam hal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ya tidak selamat di hadapan Allah. Sekalipun semua masyarakat di dunia mencintai, menyenangi. Hadis dhaif itu boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan hukum. Hukum di sini ya tentu hukum Islam. Selama tidak berkaitan dengan hukum ibadah, maka hadis dhaif bisa diyakini, bisa diamalkan. Contoh, ada satu hadis dhaif. Di situ disebutkan Al-Qur'anu hablullahil matin. Al-Qur'an itu tali Allah yang sangat kokoh. La yanqusu ajaibuhu wa iyakhlafu ala kasratir rad. Keajaiban Al-Quran tidak pernah berkurang meski keterangan penjelasannya terus diulang-ulang. Tidak pernah membosankan keterangan dari Al-Quran. Penjelasan Al-Quran itu tidak pernah membosankan. Ini satu keajaiban Al-Quran. Berapa puluh juta, berapa ratus juta mubaligh yang terus menerus mengulang-ulang penjelasan dari Al-Quran. Satu ayat misalkan, la in syakartum la azidannakum itu. Berapa banyak umat Islam yang terus mengulang penjelasan itu. Tapi kedahsyatannya, kandungan isinya tidak pernah membosankan. Kalau sampai kita bosan mendengarkan penjelasan ayat dari Al-Quran, masalah ada di kita. Kenapa bosan dengan penjelasan Al-Quran? Man qala bihi shadaqah. Siapa yang bicaranya sesuai dengan Al-Quran, bicaranya pasti benar, omongannya pasti benar. Orang itu kalau bicara sesuai Al-Quran, tidak mungkin pagi dele sore tempe, itu tidak mungkin. Orang itu kalau omongannya sesuai dengan Al-Quran, pagi yo dele, siang dele, sore dele, malam juga dele. Tidak akan berubah pagi dele, sore tempe. Maka siapapun yang omongannya, bicaranya sesuai Al-Quran, bicaranya pasti benar, sodako. Waman amila bihi rasyada. Siapa yang perbuatannya sesuai dengan Al-Quran, pasti perbuatannya lurus, tidak akan menyimpang. Wamani i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang terus berpegang teguh dengan Al-Quran, niscaya dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Ini
Hadis ini sanadnya majhul. Hadis ini dhaif. Sanadnya tidak diketahui. Ini hadis, padahal maknanya bagus sekali. Tapi kalau ditanya tentang derajat dari hadis ini dhaif. Apa tidak bisa kita amalkan? Apa tidak bisa kita yakini? Bisa kita yakini, kita amalkan. Kenapa? Karena tidak menyimpang, tidak menyelisihi makna dari Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang lain. Hadis ini bisa kita amalkan. Jangankan hadis dhaif yang tidak ada kaitannya dengan hukum ibadah. Nasihat siapapun, tidak pakai bahasa Arab ini nasihatnya, itu wajib kok kita amalkan selama benar. Hei fulan, segera dirikan sholat karena muadzin sudah memanggil, pergi ke masjid berjamaah. Itu bukan hadis mau pakai bahasa Indonesia. Tapi benar tidak itu maknanya? Benar, wajib kita taati. Karena perintah sholat itu perintah Allah. Fulan, puasalah di bulan Ramadan. Ini bahasa Indonesia. Orang tua kita memberi nasihat, nak, jangan bohong. Hadis bukan itu. Bukan, itu nasihat kebenaran dari orang tua. Tidak pakai bahasa Arab itu. Rawahu siapa? Rawahu orang tua kita. Nak, jangan bohong, jangan menipu, jangan judi, jangan tinggalkan sholat. Itu bukan hadis. Itu nasihat kebaikan, nasihat kebenaran. Setiap muslim, siapapun dia orangnya, entah pejabat, entah rakyat, entah kaya, entah miskin, kalau di hadapan nasihat kebaikan dan kebenaran yang tidak menyimpang dari Islam, tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah, kewajibannya hanya sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taat. Nah, kalau pertanyaannya sejauh mana kita boleh mengamalkan hadis dhaif? Jawabannya bukan sejauh sikap masyarakat. Bukan boleh jika masyarakat tidak menolak. Bukan begitu jawabannya. Jawabannya sejauh hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan hukum dalam agama, tidak berkaitan dengan hukum dalam ibadah, maka boleh mengamalkan. Terus sumu, contoh sumu tasihu, itu bukan hadis, itu makalah. Puasalah niscaya kalian sehat, itu bukan hadis. Nabi kita tidak pernah bersabda demikian. Itu makalah. Tapi setelah melakukan penelitian secara ilmiah, ternyata puasa ini betul-betul bisa membantu kesehatan seseorang. Ini dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada yang berselisih para ilmuwan tentang puasa. Bahkan sekarang ini di dunia modern kita mengenal dengan istilah puasa intermittent fasting. Ada 16-8, 18-6, 17-7. Intinya menahan diri dari makan, intermittent fasting itu. Diteliti secara ilmiah, ya memang bisa membantu kesehatan. Bahkan ini salah satu yang merekomendasikan ini seorang dokter Jason Fang. Nah, dia tidak kenal Islam. Maka orang yang melakukan intermittent fasting ya mungkin hanya mendapatkan kesehatan, tidak dapat pahala. Nah kita umat Nabi Muhammad puasa ya puasa syar'i. Ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid. Kalau mau lebih dari itu, puasa paling adil puasa Nabi Daud. Intinya, meski sumu tasihu itu bukan hadis, namun ternyata dari penelitian ilmiah, puasa itu bisa meningkatkan kesehatan, bisa melawan penyakit, bisa satu ikhtiar. Kalau Allah beri kecocokan, sembuh. Terus
Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu juga bukan hadis, gitu loh. Itu nasihat kesehatan. Itu makalah sihiyah, nasihat kesehatan. Namun meski ini hanya makalah sihiyah, nasihat-nasihat kesehatan, tetapi itu tidak menyimpang dari aturan Nabi kita. Inti dari nasihat dari pesan makalah itu, jangan berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Itu perintah Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Coba diingat itu Al-A'raf 31. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya dah, hati-hati ini yang suka dahar berlebih-lebihan. Tidak dicintai oleh Allah. Sekalipun yang dimakan beratnya itu halal. Itu namanya israf. Kalau israf, innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka, tidak cinta pada hambanya yang israf dalam hal makan dan minum. Boleh kita makan, bahkan diperintahkan oleh Allah, tapi jangan berlebih-lebihan. Hanya sekedar untuk menegakkan tulang sulbi kita, kalau menurut sabda Nabi kita. Dan yang masuk harus yang thayyib, halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal zatnya dan thayyib. Thayyib itu yang dibutuhkan oleh tubuh, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu salah satu makna dari thayyib. Lah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh salah satunya tidak berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti berakhir tidak baik. Coba kalau kita makan sampai kemelekeran itu, ibadah pun males Bapak Ibu. Kenapa? Karena perut terasa sesak, begah, ambekan sulit. Yang harusnya perut ini menurut Nabi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga untuk udara, diisi makanan semuanya. Maka pernah tahu kita merasakan waregen itu sulit bernafas. Sampai celananya dikendorkan, bajunya dibuka, perutnya diler, dipok-pok. Baru gelegean, oh kan itu. Agak lega kan itu. Ini kita makan untuk tidak berlebihan, sedikit demi sedikit, tidak kemerungsung, tidak cepat-cepat. Itu Allah yang perintahkan. Maka nasihat tadi, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu maksudnya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Biasanya orang yang makan berlebih-lebihan itu artinya ada penyakit syahwat, yaitu penyakit berkeinginan. Lihat makanan ini pengen, lihat ini pengen. Meski makan minumnya halal, tapi kalau berlebih-lebihan, di luar batas kemampuan tubuhnya, di luar batas nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya, Allah tidak suka tentang itu. Nabi kita itu kan juga pernah bersabda, orang kafir itu makan dengan 7 usus. Orang mukmin makan dengan 1 usus. Al-kafiru ya'kulu bisab'ati am'a wal mu'minu ya'kulu bimi'an wahidin. Itu sabda Nabi. Orang kafir itu makan dengan 7 usus. Artinya tamak, rakus terhadap kesenangan duniawi. Itu sifat orang kafir yang disebutkan oleh Nabi kita. Mereka itu punya sifat tamak, rakus terhadap kehidupan, terhadap kesenangan duniawi. Bahkan terhadap makan pun diibaratkan entah halal entah haram tetap masuk, tidak peduli. Makanan itu diharamkan oleh Allah, tidak peduli mereka. Mereka tidak meyakini Allah. Babi, ya, itu jelas haram. Tapi orang yang tidak kenal Allah, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, makan itu tidak peduli. Maka diibaratkan oleh Nabi seperti makan dengan 7 usus, loba, tamak, rakus.
Lah orang mukmin jangan punya sifat seperti mereka. Orang mukmin itu makan cukup dengan satu usus. Maka yang haram jangan dimakan, jangan diminum. Apapun yang haram, orang mukmin tidak mungkin memakannya, tidak mungkin meminumnya. Ususnya tidak mau menerima makanan minuman yang haram. Itu ususnya orang mukmin. Kalau sampai ada orang yang ngaku Islam, tapi makanannya juga haram masuk, minumannya juga masuk, ada yang salah dengan ususnya. Harusnya ususnya seorang mukmin itu tidak mau menerima itu. Awalnya tidak mau menerima, lah orangnya terus jejeli terus, leboke. Dan orang mukmin itu tidak tamak terhadap kesenangan dunia, termasuk terhadap makanan. Kalau makan sudah cukup, tulang sulbinya sudah tegak, ya sudah. Kalau ingin lebih dari itu, menurut Nabi, fa in kana la mahalata, kalau ingin lebih dari itu, fasulusun li tu'amihi, sepertiga perut untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafsihi, sepertiga untuk udara. Di awal hadis itu Nabi bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam, yaitu manusia, yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut kita ini menurut Nabi itu wadah terburuk yang terus kita isi setiap hari. Tidak ada wadah yang paling buruk yang terus diisi oleh anak Adam selain perutnya. Bihasbi bani Adama, cukup bagi anak Adam ukulat yukimna sulbahu, beberapa makanan, beberapa suapan untuk menegakkan sulbinya. Fa in kana la mahalah, jika tidak memungkinkan, artinya ingin nambah aturan dari Nabi, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Nah ini jangan berlebih-lebihan. Itu boleh diamalkan karena itu perintah Allah. Meski tadi makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang, itu maqalah, itu bukan hadis. Ya, ada lagi.